warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohit Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Sebelumnya harus kita ketahui dulu Rasul Ulul Azmi itu apa. Rasul Ulul Azmi adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada 5 rasul yang dianggap memiliki keteguhan dan keberanian luar biasa dalam menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 rasul tersebut ada yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi ini disebut ulul azmi karena dianggap memiliki keteguhan batin dan keberanian yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam misi mereka untuk menyampaikan ajaran atau risalah Allah kepada umat manusia. Langsung saja kita masuk kepada nabi yang pertama, yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam dan keteguhannya. Keteguhan yang pertama dari Nabi Nuh ini yaitu kesabaran dalam penyampaian risalah. Maksudnya, Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid pada kaumnya yang telah menyembah berhala. Lalu yang kedua yaitu ada membangun bahtera. Membangun bahtera ini maksudnya adalah salah satu tugas terberat yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari banjir besar yang akan datang. Meskipun pekerjaan ini yang dilakukannya bertahun-tahun, tetapi beliau tetap teguh dalam melaksanakannya. Lalu yang ketiga itu ada penyampaian pesan berulang-ulang. Jadi maksud poin ketiga ini adalah Nabi Nuh terus-menerus mengingatkan kaumnya tentang ajaran tauhid dan bahaya mengingkari janji Allah. Lalu yang keempat ada doa untuk pengampunan. Maksud yang keempat ini, Nabi Nuh dikenal dengan doa-doanya yang penuh pengharapan kepada Allah. Ia berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Lalu keteguhan yang kelima yaitu kesetiaan kepada Allah. Maksudnya Nabi Nuh adalah cerminan dari kesetiaan dan kekuatan mutlaknya kepada Allah. Dia menjalankan tugasnya sebagai Rasul dengan penuh keyakinan dan kepatuhan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari keteguhan Nabi Nuh ini, bahwasanya keteguhan Nabi Nuh sebagai Rasul Ulul Azmi jadi contoh bagi umat Islam tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan dalam memegang teguh ajaran agama dan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya ada keteguhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteguhan Nabi Ibrahim sebagai Rasul Ulul Azmi sangat mencolok dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai Rasul yang memiliki keteguhan iman yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah. Ada beberapa keteguhan Nabi Ibrahim sebagai Rasul Ulul Azmi. Ada 4 keteguhannya, yaitu yang pertama itu ada penolakan terhadap berhala. Jadi beliau menyampaikan tauhid, keyakinan kepada Allah dan menentang praktik berhala. Lalu yang kedua ada pengorbanan anak. Salah satu ujian yang paling berat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ialah ketika memerintahkan ia untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Nabi Ibrahim dengan halus melaksanakan perintah Allah, tetapi Allah menggantinya dengan seekor domba. Lalu keteguhan yang ketiga itu ada pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail diberi tugas oleh Allah untuk membangun Ka'bah, rumah suci di Mekah. Lalu yang keempat ada doa dan kesabaran. Maksudnya di sini Nabi Ibrahim sering kali berdoa kepada Allah, termasuk doa agar Allah menjaga keturunannya dalam iman yang halus. Lalu yang keempat itu, lalu Nabi selanjutnya itu ada Nabi Musa alaihissalam dan keteguhannya, yaitu Nabi Musa dikenal karena sebagai cobaan dengan berbagai cobaan dan tantangan yang dia hadapi dalam misinya untuk membimbing Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan menuju arah yang dijanjikan.
Ada beberapa aspek keteguhan Nabi Musa. Di antaranya yang pertama itu ada ketantangan dengan Fir'aun. Maksudnya salah satu ujian terberat dari Nabi Musa ialah Fir'aun, penguasa Mesir yang sangat zalim dan keras terhadap Bani Israel. Meskipun dihadapkan dengan penganiayaan, beliau tetap teguh dalam menyampaikan pesan kepada Allah. Lalu keteguhan yang kedua ada pengembaraan di gurun. Nabi Musa ini setelah keluar dari Mesir, beliau dan kaum Bani Israel menghabiskan waktu bertahun-tahun di padang gurun yang keras. Meskipun menghadapi kesulitan dan kelaparan, Nabi Musa tetap memimpin mereka dengan kesabaran bahwa Allah akan memberikan rezeki dan bimbingan. Lalu keteguhan yang ketiga dari Nabi Musa ini yaitu penerimaan kitab Taurat. Maksudnya, Nabi Musa menerima kitab suci Taurat dari Allah di atas gunung Sinai dan dia menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel dengan penuh keteguhan. Lalu keteguhan yang terakhir dari Nabi Musa yaitu memimpin Bani Israel. Nabi Musa adalah pemimpin spiritual dan politik bagi Bani Israel. Dia memandu mereka melaksanakan hukum Allah dan nasihat moral kepada mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam Islam dianggap sebagai salah satu dari Rasul Ulul Azmi yang memiliki keteguhan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas kenabiannya. Ada beberapa aspek keteguhan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah yang pertamanya itu ada penyampaian ajaran tauhid. Jadi maksudnya Nabi Isa memiliki keteguhan yang kuat dalam menyampaikan ajaran tentang keesaan Allah kepada umat manusia. Beliau dengan tekun menyebarkan pesan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Lalu yang kedua itu ada penolakan dan perlawanan. Nabi Isa menghadapi penolakan dan perlawanan yang kuat dari banyak pihak, termasuk otoritas politik dan agama pada zamannya. Namun beliau tetap teguh dalam keyakinan dan melanjutkan tugasnya tanpa kompromi. Lalu keteguhan dari Nabi Isa yang terakhir yaitu ada mukjizat. Ada beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang mati. Meskipun mukjizat ini bukti kebenaran ajarannya, nama beliau tidak tergoda oleh godaan kekuasaan atau ketenaran, dan ia terus mengutamakan pesannya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keteguhan yang keempat yaitu penyaliban. Maksud penyaliban di sini merupakan salah satu terberat dalam kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Meskipun ia mendapatkan penderitaan fisik yang sangat besar, namun beliau tetap teguh dalam imannya. Lalu keteguhan yang terakhir yaitu tantangan dari para ahli. Maksudnya di sini beliau menghadapi pertanyaan dan tantangan dari para ahli agama pada masanya, namun ia mampu menjawab dengan hikmah dan bijak, menunjukkan keteguhan dalam ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada Nabi Muhammad SAW dan keteguhannya. Nabi Muhammad adalah salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi yang merupakan kelompok 5 Rasul yang memiliki keteguhan dan kekuatan luar biasa dalam penyampaian ajaran Allah, meskipun mereka menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan yang sangat besar. Keteguhan yang pertama dari Nabi Muhammad ini, yang pertama itu ada sama seperti Nabi Isa, yaitu penyampaian ajaran tauhid. Maksudnya Nabi Muhammad dengan gigih menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat Arab yang pada saat itu banyak dari mereka yang menyembah berhala. Banyak dari mereka yang menyembah berhala meskipun beliau dihadapkan dengan perlawanan kuat dan suku Quraisy dan otoritas Makkah. Beliau terus menyebarkan tauhid kepada kaum-kaumnya.
Lalu selanjutnya ada penolakan dan penganiayaan. Nabi dan pengikutnya menghadapi penolakan dan penganiayaan yang sangat ekstrim selama awal dakwah Islam. Mereka mendapat perlakuan yang besar, tetapi Nabi tetap teguh dalam keyakinannya. Lalu yang ketiga itu ada hijrah ke Madinah. Maksudnya, pada saat itu ketika tekanan di Mekah menjadi tidak tertahankan, beliau dan para pengikutnya hijrah atau imigrasi ke kota Madinah. Mungkin ini langkah yang sangat penting untuk menunjukkan keteguhan Nabi dalam melanjutkan dakwah Islam meskipun harus meninggalkan kampung halamannya. Lalu yang keempat itu ada Perang Badar dan Uhud. Maksudnya, beliau memimpin pasukan muslim dalam pertempuran Badar dan Uhud, di mana mereka menghadapi pasukan yang lebih besar. Meskipun menghadapi pasukan yang lebih besar, ia dan pasukannya tetap menjunjung tinggi keimanan dan keberanian. Lalu yang kelima itu keteguhannya adalah penyebaran ajaran Islam. Beliau terus menyebarkan ajaran Islam secara luas melalui penulisan surat, perjanjian dengan berbagai suku maupun melalui misi dakwah. Ia tidak pernah mundur dari misinya untuk menyebarkan ajaran Islam di seluruh Arabian sana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.